Detik-detik mencekam ketika Al Sumi terbakar oleh hujan roket. Bumi bergetar, jendela pecah, jiwa-jiwa tak berdosa terkapar. Tepat sehari setelah meja perundingan di Istanbul runtuh, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerang balik dengan tuduhan mengerikan. Rusia sengaja memangsa warga sipil. Inilah bukti nyata ketika dendam geopolitik dan dolar energi bertarung. Manusia dan lingkungan tercabik menjadi korban bisu. Memasuki tahun ketiga konflik Eropa Timur, skema serangan Moskow kian mematikan. Tanpa suplai senjata barat yang tersendat, Ukraina nyaris tercekik. Sementara Iskander M, rudal balistik andalan Rusia, melesat melintasi perbatasan, menancapkan presisi mautnya jauh di balik garis depan. Gempuran roket di Sumi bukan sekedar headline, ia menandai babak baru perang kedalaman yang dirancang bukan untuk pangkalan militer, melainkan langsung menembus jiwa kota. Serangan di Sumi baru-baru ini bukan hanya soal statistik korban, melainkan sinyal bahwa taktik Rusia telah bergeser, lebih terukur, lebih mematikan, dan lebih terencana. Lalu bagaimana jalan cerita di balik deru Iskander M ini? Mari kita telusuri kronologi lengkap yang membuka tabir gelapnya strategi militer Rusia. Satu hari setelah pembicaraan damai yang digelar di Istanbul antara Ukraina dan Rusia kembali berakhir tanpa kesepakatan gencatan senjata, medan perang justru kembali menggelegar. Kali ini wilayah Sumi di timur laut Ukraina menjadi sasaran. Kota yang selama ini berada di garis depan konflik mendadak dikejutkan oleh hantaman rudal balistik Iskander M milik Rusia. Serangan ini bukan serangan biasa, sasarannya adalah kamp pelatihan militer Ukraina dan hasilnya tragis. Hingga 70 personel dilaporkan tewas, termasuk 20 instruktur yang sedang melatih pasukan baru. Selain korban jiwa, depot amunisi dan 10 unit kendaraan militer juga ikut hancur. Kementerian Pertahanan Rusia tak butuh waktu lama untuk mengklaim tanggung jawab, menyebut serangan itu sebagai hasil dari operasi pengintaian yang presisi. Di balik itu semua, serangan ini punya pesan yang lebih mendalam, bahwa Rusia belum melihat alasan untuk menurunkan eskalasi, meski jalur diplomasi sudah dibuka. Ukraina di sisi lain kini menghadapi tekanan ganda, dari medan perang yang terus menuntut pengorbanan dan dari meja perundingan yang tak kunjung memberi harapan nyata. Sumi bukan hanya jadi saksi pertempuran, tapi simbol betapa rapuhnya prospek perdamaian saat kekuatan militer masih berbicara paling keras. Setelah langit Sumi dilumat hujan rudal Iskander dan menyisakan tumpukan puing serta duka warga sipil, keputusan taktis berikutnya justru menambah deru amarah publik. Alih-alih menempatkan barak cadangan di area yang lebih aman, pimpinan militer Ukraina memilih menggelarkan pelatihan angkatan darat tepat di jantung zona serangan. Tujuannya mulia, menciptakan zona penyangga untuk melindungi warga Sumi. Namun kenyataannya, puluhan prajurit menjadi korban dalam hitungan menit ketika roket-roket Moskow kembali melesat. Jebakan maut ini memicu kritik tajam. Mariana Besuhla, wakil Verkhovna Rada, menuding strategi menempatkan kamp hanya 50 km dari perbatasan Rusia sebagai langkah gegabah yang mengorbankan nyawa pasukan. Tidak hanya dia, anggota parlemen lain dan tokoh masyarakat sipil juga mempertanyakan akal sehat di balik keputusan tersebut. Menaruh pasukan di medan ranjau bukan aksi pemberani, melainkan bunuh diri massal, sindir salah satu pengkritik. Kini di tengah puing-puing harapan dan runtuhan barak latihan, muncul satu pertanyaan mengguncang. Bagaimana Ukraina bisa menyimbangkan antara melindungi warga sipil dan menjaga keselamatan para patriotnya, ketika setiap langkah militernya kerap menjadi sasaran maut lawan? Persediaan rudal balistik taktis Rusia yang jauh lebih melimpah telah menjadi salah satu kunci dominasi Moskow sejak konflik skala penuh meletus di Ukraina pada Februari 2022. Sejak tahun 2023, pabrik-pabrik pertahanan Rusia berhasil memperbesar kapasitas produksi rudal 9K720 Iskander M secara signifikan. Sehingga serangan dengan sistem ini berlangsung jauh lebih intensif. Lonjakan stok inilah yang membuka peluang bagi angkatan bersenjata Rusia untuk mengeksplorasi pola serangan baru, termasuk taktik serangan ganda yang dilaporkan mulai diterapkan pada November 2023. Pada dasarnya, serangan ganda memadukan dua gelombang peluncuran rudal ke satu titik sasaran dalam jeda waktu yang sudah dihitung cermat. Ledakan pertama dirancang untuk menghantam target utama dan memancing reaksi pasukan Ukraina, termasuk tim evakuasi serta petugas tanggap darurat. Saat mereka turun untuk menilai kerusakan atau mengevakuasi korban, gelombang kedua rudal menyusul, mengejutkan dan menambah jumlah korban. Contoh paling gamblang terjadi di Desa Budi, Kharkiv.
Pada serangan awal, beberapa gerbong kereta dan infrastruktur di sekitarnya luluh lantak. Sejurus kemudian ketika personel Kementerian Dalam Negeri serta layanan darurat negara bergerak masuk, rudal kedua meledak dengan presisi, menyasar kepala Departemen Distrik Kharkov dan beberapa petugas lainnya. Dampak taktisnya jelas, selain menghancurkan aset fisik dan merenggut nyawa, serangan ganda menanamkan rasa tidak aman dan kelelahan mental pada pasukan Ukraina. Mereka terpaksa menunda operasi pemulihan, terus-menerus bertanya-tanya apakah area tersebut benar-benar bebas ancaman. Alhasil beberapa unit militer memutuskan untuk menarik diri dari posisi yang pernah disasar. Kepiawaian ini menunjukkan bahwa Iskander M bukan sekedar senjata penghancur target strategis. Ia juga mampu mengacau sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terpasang di berbagai wilayah Ukraina. Dengan demikian, rudal ini berfungsi sebagai pengganda kekuatan, force multiplier, memperbesar kerentanan instalasi dan pasukan lawan. Rahasia di balik keefektifan Iskander M terletak pada trajektori kuasi balistiknya dalam fase akhir penerbangan. Rudal ini bermanuver secara lincah dan melepaskan umpan, decoy, untuk menembus pertahanan musuh. Kombinasi kecepatan tinggi, manuver mengelak, dan umpan semacam itu membuatnya hampir mustahil diprediksi ataupun dicegat oleh sistem pertahanan apapun. Selain kecanggihan teknisnya, fleksibilitas operasional Iskander M juga patut diacungi jempol. Pemasangan peluncur pada truk 8x8 memberikan mobilitas tinggi, memungkinkan relokasi cepat dan peluncuran mendadak di berbagai medan. Mobilitas semacam ini menyulitkan musuh untuk mendeteksi atau menonaktifkan proses peluncuran sebelum rudal melesat ke sasaran. Kemampuan fleksibilitas penentuan sasaran Iskander M sangat impresif. Rudal ini tak hanya mengandalkan data dari satelit dan pesawat pengintai. Ia juga bisa diarahkan berdasarkan intelijen lapangan konvensional, laporan pengamat artileri, bahkan foto udara yang diunggah ke sistem komputer. Berkat berbagai opsi penentuan sasaran tersebut, Iskander M memperoleh beragam cara untuk menempel pada objek strategis di wilayah Ukraina. Dalam peluncurannya, Iskander M melesat pada kecepatan hipersonik, sekitar 6 hingga 7 kali kecepatan suara, setara 4.600 sampai 5.300 mil per jam. Terbang di ketinggian 164.000 kaki, membuatnya hampir tak terjangkau oleh jaringan pertahanan udara manapun. Jangkauannya pun mencapai 310 mil, cukup untuk mencakup hampir seluruh wilayah Ukraina, termasuk kota Sumy. Menjelang mendekati target, rudal ini berubah trajektori menuki ke permukaan dengan kecepatan supersonik. Akurasinya luar biasa, CAP, Circular Error Probable, hanya 5 hingga 7 meter, yang berarti hampir pasti menghantam sasaran yang dituju. Saat meledak, hulu ledak seberat 1.700 pon menghasilkan efek ranjau di area seluas 25.000 meter persegi, setara dengan 2 lapangan sepak bola yang rata dengan tanah. Iskander M memang dirancang untuk tugas khusus, melumpuhkan posisi kecil atau titik kumpul musuh, mulai dari instalasi senjata api, pertahanan udara dan anti-rudal, hingga pos komando serta simpul komunikasi. Bahkan dengan kemampuan lock-on yang canggih, rudal ini bukan hanya efektif terhadap sasaran statis, tetapi juga dapat menjejak objek bergerak. Sejak awal invasi pada 2022, catatan presisi Iskander M cukup mengesankan. Sebuah sistem M142 HIMARS buatan Amerika Serikat di dekat Nikhanorivka, Oblast Donetsk hancur terkena tembakan balistik Iskander, menjadi kehancuran HIMARS pertama di Ukraina. Tak hanya itu, 2 peluncur M901 untuk sistem Patriot M1M104 yang dipasok Jerman di dekat Popcross juga jatuh tertembak, menandai pertama kalinya komponen Patriot rusak di medan. Kerugian paling signifikan menimpa pangkalan udara Krivoy Rog saat serangan pada 3 Juli 2024 merontokkan jet tempur MiG-29 dan pesawat serang Su-25 milik Ukraina. Kehilangan armada udara ini semakin melemahkan kekuatan tempur Kiev, sekaligus menegaskan peran sentral Iskander M dalam operasi militer Rusia.